holong nirohaki ngaleleng setar pahi maaf oloroh itu muli tuang rade durohaki menjalor rohami iya semacai sona aki lalaki hasian tiup matang aku buat itu tulang bumi Pabuat tuau hasian Pabuat tuau panggil ami hasian Olo aku roi, lulu aku roi hasian Asatu sonako, asatu hono itu dilambuki Marsia jua kita, undang marsia kita hasia Rade dua Rade durohaki menjalor rohami iya semacai sona aki lalaki hasian tiup matang aku buat itu tulang bumi Pabuat tuau hasian Pabuat tuau panggil ami hasian Olo aku roi, lulu aku roi hasian Asatu sonako, asatu hono itu dilambuki Suara itu nahupan sita Suara itu Marsia jua kita, undang marsia kita hasia Pabuat tuau, panggil ami
kasih setiamu yang kekal. Ada kasih lembut menawarkan damai sejahtera. Ada kegembiraan tulus yang tak ada. Di dalam nama Allah Anak dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berhimpun di sini, memohon kiranya Tuhan Allah memberkati pernikahan saudara kita Indra Pratama Tarikan dengan Gisela Romito Saragi Nabi. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah meneruskan cinta kasih kehidupan suami istri dan mengangkat pernikahan menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Lihatlah kedua anak Indra Pratama Tarikan dengan Gisela Romito Saragi Nabi datang menghadap hadiratmu. Mereka hendak mendirikan satu malam baru. Mereka memohon berkat. Ya Allah, teguhkanlah kasih mereka agar mereka hidup setia dalam suka dan duka. Tolonglah mereka agar taat kepadamu, agar rumah tangga mereka berbahagia.
pasangan dengan ini kita ambil dari surat Rasul Paulus yang kedua ke jemaat di Korintus pasal 12 ayat 9 dan ayat 10. Demikian firman Tuhan, kita ikuti dalam hati. Kasih karunia-Mu cukup bagi engkau, sebab justru kekuatanku nyata dalam kelemahan. Sebab itu dengan senang hati aku berpegang dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sebab itu aku berkenan dalam kelemahan dan dalam kesukaran. Demikian firman Tuhan. Dan sebenarnya Bapak Ibu rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, maka kita datang ke gereja ini dan hantar pemberkatan nikah ini justru karena kita ini tidak ada sesuatu hal di dalam diri kita yang bisa membuat kita berbahaya. Kalau semua pasangan memahami ini, kami rasa rumah tangga itu langgeng. Kenapa? Karena kita tidak pernah berpikir tentang kelemahan-kelemahan yang ada. Selalu kita berdua menyatakan semua apa yang positif, menyatakan apa kekuatan, apa kompetensi, apa pengetahuan, apa kekayaan, apa jabatan, sehingga suatu ketika kelemahan datang, semua berantakan. Itu sebabnya Rasul Paulus bukan menyatakan kekuatan di dalam Tuhan, bukan. Rasul Paulus tidak berbicara tentang kesuksesannya. Rasul Paulus tidak berbicara tentang kepintarannya. Rasul Paulus di sini tidak berbicara tentang jabatannya, tetapi dia banyak berbicara tentang kelemahan. Karena dari kelemahan saya, maka saya menjadi kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, dan Tuhan pun tahu tidak ada sesuatu yang bisa menjadi suatu kemampuan bertahan agar sesuatu gangguan dalam arti kelemahan dan kelirihan tidak muncul dalam dinamika keluarga atau pasangan seperti ini. Karena suatu ketika seorang laki-laki sah menjadi seorang bapak, dan ketika perempuan sah menjadi seorang istri, yang paling banyak muncul nanti bukan kekuatan, tetapi kelemahan. Ya, dan kami rasa tidak terlalu maju karena
minat di rumah tangga. Dan 80% muncul kerelaan. Muncul kerelaan. Kenapa muncul kerelaan? 80%. Pada waktu dia menjadi seorang bapak yang sah dan seorang ibu yang sah. Karena mereka waktu bergaul dulu, yang keluar hanya faktor-faktor yang positif, tidak ada kerelaan. Karena tidak seorang pun manusia dapat mencintai orang yang lemah. Jangan dulu kita katakan 80% waktu mereka berdua pacaran dulu atau bergaul. Jangan dulu kita katakan 80% muncul dosa. Tapi kita katakanlah muncul sifat-sifat jelek. Karena pada waktu mereka bergaul disembunyikan sifat jelek itu. Supaya bagaimana? Supaya mereka saling mencintai. Karena tidak ada tradisi dia cinta karena sifatnya jelek. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini ada seperti itu. Mulut bahasa Batak, itu kan atau seperti yang bertahunan, kalau mengapa bertangga itu sudah diri. Itu kan atau rumah bertangga 2009 muncul masih jelek ini ada. Itu Roma ini atau 5 tahun kita bergaul dengan suami sifatmu. Aku juga lihat suami sifatmu. Saya pertimbangkan kita menikah. Benar. Bikin makanan saya tidak bingung begini. Anak-anak semua lalu orang rohana bisa sahabat. Lalu keluar sifat jelek dalam diri. Ya, jadi dulu salah kita bikin untuk si dari ini. Yang jelas dia mencintai istrinya karena bagus, tidak ada karena jelek. Ya, makanya waktu bertemu dikatakan apa yang membuat kau mencintai dia? Karena kapten, karena baik. Nanti menjadi seorang bapak kalau lari dari situ bagaimana? Makanya Rasul Paulus sudah bicara semuanya berdasarkan kasih karunia Tuhan, berdasarkan kasih karunia Tuhan. Jadi berusaha lagi kalau muncul nanti sifat jelek ini, itu cintai karena dia sudah suami. Kecuali kalau belum suami, ya bisa saja dulu. Jangan dulu bantu ini, tapi bisa begini, bisa. Supaya nanti mengatakan menolong berikan maka menolongi kawan suami. Menolong suami maka menolongi kawan istri dia. Kamu tahu? Kenapa orang hebat ini sama kali? Tak tahu. Awak tahu. Anak berusaha. Wah, dahulu kamu mati. Nama rumah tangga ini. Apa salah orang tahu? Ayahnya suami itu apa? Anak ini, anak kami. Tapi kamu sudah memberikan. Roma harus diangkat istrinya itu. Ayo bro, pakai lawai, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Amal betul benar. Menolong, tanpa lain. Bapak sampai jauh ini dalam sudah dunia orang pada yang tidak. Ayo kita makan dan hidup kita makan. Soalnya apa? Kalau jadi rumah, kalau jadi sudah berarti itu kita.
belum pengen bakal Allah kita. Ini bro. Jadi itu kalian berdua supaya tetap kebahagiaan kalian terjalin. Jangan hanya faktor-faktor positif yang dicintai. Saya bukan mengatakan faktor negatif itu dosa. Enggak, umpamanya sifat itu atau karakter. Doa niat. Menurut suara misi dari dalam contoh nama sehari. Ikutlah kolom Tuhan Tuhan dalam suara kira. Gak ada masalah. Di itu satu maka kolom gimana? Ada bulan kira. Kenapa? Suatu ketika uang itu habis. Jadi ketika uang itu habis dalam bulan. Itu makanya Rasul Paulus di sini hanya berdasarkan kasih karunia. Kita pun mencintai kelemahan orang berdasarkan kasih karunia Tuhan. Karena berdasarkan diri sendiri itu tidak akan mampu kita lakukan dalam kehidupan rumah tangga. Jadi Paulus di sini berkata kekuatanku terletak pada kelemahan. Alana kali kumina lalu ngomong aku tidak salah karena pada suatu saat semua kondisi yang ada pada diri kita itu akan berubah. Tidak bisa kita pertahankan originalisasi dirinya kita. Tambah waktu, tambah tahun, yang asli dan yang ori dalam diri kita akan berubah. Sifat manusia bisa juga berubah karena salah, karena ekonomi, karena sertifikasi dan lain-lain. Jadi kalau sudah kita antisipasi rumah tangga kita dengan hal-hal seperti itu, maka orang tua kita itu, hula-hula kita itu akan tetap bahagia. Tak pula dong-dong akan ada itu berat. Berapa? Lancui lagi berbeda. Begitu. Modal-modal yang dipakai dan tiap orang sudah bersuara. Alamun lagi manage rumah tangga saat usia. Hal buku didik lemah doa. Kasih karunia Tuhan terletak pada kelemahan. Maka kekuatan nyata dalam kelemahanku. Sebab itu dengan senang hati aku bermegah dalam kelemahanku. Ayat sifat menurut bermegah berdasarkan kekuatan yang mungkin orang lain juga akan mengatakan mengapa sombong. Aku tanya, alahnya karena di dalam kelemahan Rasul Paulus menjadi kuat, maka dia paham betul bahwa berdasarkan kasih karunia Tuhan semuanya bisa dijalankan dengan baik. Begitu juga berusaha itu dengan Pak Ali Galileo. Ya, ikutlah cerita kelemahan masing-masing. Jangan hanya kekuatan berbuat yang muncul. Kalau sering muncul kelemahan karena itu sudah dicintai, maka kalian akan tetap berbahagia. Orang tua akan senang ketika itu dimanage dalam rumah tangga. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Allah Bapa surga kami. Walaupun sebentar kami dengar firman Tuhan, sehingga paradigma baru dalam berumah tangga justru di dalam kelemahan mereka berdua menjadi kuat. Justru di dalam kelemahan
juga menjadi bagian daripada cinta kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau pasangan dengan diri sudah saling mencintai, dan inilah saatnya berjanji kepada agar kita saling mengasihi apapun yang terjadi. Justru Rasul Paulus berkata, di dalam kelemahannya dia menjadi kuat. Berkati mereka berdua, berkati bersiaplah hasutul para apapun yang bersukacita hati, berbahagia dalam memuliakan nama melalui pesta pernikahan ini. Biarlah mereka kedua belah pihak menjadi kuat dalam keterbatasan, dalam kelemahan, sehingga siapapun yang datang mengucapkan selamat berbahagia benar-benar menjadi berkah dari Tuhan. Terpuji nama kami punya kesempatan mendoakan semua rumah tangga orang yang percaya kepada kemungkinan besar gara-gara kelemahan terjadi gangguan rumah tangga, gara-gara kelemahan mereka gagal berbahagia. Firman Tuhan berkata, di dalam kelemahan mereka menjadi kuat. Berkati semua rumah tangga agar tetap saling mengasihi. Kalau ada rumah tangga yang selalu berdoa, meminta kekuatan, meminta anak, Tuhan dengar doa mereka masing-masing. Ada rumah tangga yang tidak menang, dan rumah tangga itu seperti firman benar-benar saluran dari berkat Tuhan. Berikan anak perempuan atau laki-laki kepada yang sudah berumah tangga, yang selalu berdoa kepada kami. Serahkan impian pesta pernikahan untuk di dalam kekasihan Tuhan. Ampuni dosa-dosa di rumah tangga masing-masing. Ampuni kesalahan dan kelebihan agar kami tetap berbahagia menunggu dan menerima berkat Tuhan sampai kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Oleh karena itu dengarkanlah firman Tuhan tentang dasar perbedaan Kristen. Tuhan Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, laki-laki dan perempuan diciptakannya menurut gambarnya. Inilah yang menjadikan laki-laki dan perempuan itu setara di hadapan Allah dan manusia. Sebab dalam Kristus tidak ada lagi yang berbeda hakikat kemanusiaan laki-laki dan perempuan. Selanjutnya Tuhan Yesus berfirman, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Sebab itulah Rasul Paulus memberi nasihat, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suami. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Demikianlah firman Tuhan kepada laki-laki dan perempuan. Hai suami istri, hendaklah saudara berdua saling mengasihi dan saling menghormati, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Hiduplah jujur, adil, tulus, sopan, bijaksana, dan penuh kedamaian. Hendaklah saudara berdua saling menghormati sebagai sesama pewaris kehidupan kekal yang dikaruniakan Allah. Karena itu hendaklah saudara berdua menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih dan kerendahan hati. Hendaklah saudara berdua saling mendengar, saling percaya, saling membangun. Jauhkan kemarahan, kemurkaan, pertengkaran, kekesalan, dan pelecehan. Tetapi biarlah damai sejahtera selalu menguasai hati dan pikiran. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus, penuh ucapan syukur dan sukacita. Tetapi yang terutama adalah hendaklah saudara saling mengasihi satu sama lain, sesuai kasih dan yang paling sempurna. Saudara Indra Pratama Tarigan dengan saudara Gisela Romito Sabatina itu, saudara berdua telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan Kristen. Sekarang saya bertanya kepada mempelai pria Indra Pratama Tarigan, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan sidang jemaat yang bersekutu di situ menyatakan bahwa saudara menghendaki saudari Gisela Romito Saragina itu menjadi istrinya? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan segenap kekuatanmu? Bersediakah saudara bersama dia memelihara kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk memahami dia dan menanggung segala kelemahannya yang ada? Maukah saudara berjanji tidak akan menceraikan dia sampai kematian, menceraikan saudara berdua? Jawablah dengan hati yang tulus ikhlas. Ya, saya bersama. Puji Tuhan. Terima kasih. Saya bertanya kepada mempelai wanita, saudari Gisela Romito Saragina itu, bersediakah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan sidang jemaat yang bersekutu di sini menyatakan bahwa saudari menghendaki Indra Pratama Tarigan menjadi suami? Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatanmu? Bersediakah saudari bersama dia memelihara kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari memahami dia dan menanggung segala kelemahannya? Iya kan? Maukah saudari berjanji tidak meninggalkan dia sampai kematian, menceraikan saudara berdua belah? Jawablah dengan hati yang
tulus ikhlas. Ya, saya bersedia. Puji Tuhan dan terima kasih. Saya hamba Tuhan mengatakan kepada saudara, di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajahnya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, terima kasih Tuhan pada hari yang bahagia ini kalian sudah kesini di hadapan sidang jemaat dan semua orang tua yang masih mencintai kalian, termasuk semua jemaat dan para ngadu yang bersuka cita berbahagia karena kalian di Pramana Gereja bersama Senta Romito besar di itu telah resmi menjadi rumah tangga yang baru. Jadi oleh karena itu di dalam sukacita gereja dan atas nama semua jemaat dan majelis gereja ya diberikan kepada kalian cendramata. Apakah cendramata itu? Yaitu Alkitab sebagai landasan hidup keluarga kalian. Oleh karena itu pelajarilah Alkitab ini, firman Tuhan ini. Disinilah semua kebahagiaan itu, disinilah sukacita itu akan dapat kalian peroleh. Oleh karena itu jangan hanya asal kalian terima, tapi dibaca, dipelajari dan dihayati ini di sepanjang perjalanan hidup kalian. Oleh karena itu, gereja mengucapkan selamat berbahagia. Saya pas-pas dengan mata dalam meninggal jalan dapat menjadi guna jumpa dan tidak. Sekian dan terima kasih.
sehari-hari, kami memohon. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Kiranya Tuhan mengaruniakan mereka senantiasa kesehatan dan kedamaian. Kiranya Tuhan melengkapi sukacita dan bahagia mereka dengan menganugerahkan anak-anak yang sehat dan cerdas, serta jujur dan takut kepada Tuhan. Kami mohon. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Kiranya orang tua mereka merasa terhibur menyaksikan kebahagiaan anaknya. Anugerahkan kesehatan dan kedamaian hati kepada orang tua mereka. Kiranya keluarga baru ini diterima dan didukung sepenuhnya oleh kaum kerabatnya. Dan semoga Tuhan memberkati semua orang yang dikasihi dan mengasihi kedua mempelai ini. Kami memohon. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Amin. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semuanya. Amin.